Jumpa lagi dengan saya, PDP Tan Johan, dalam renungan hari ini, Sabtu 21 November 2020. Renungan akan saya bagikan terambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Di bawah judul perikop, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, saudara-saudara terkasih, dalam renungan hari ini saya ambil tema atau saya berikan judul lagu ciptaan Allah. Natsnya atau ayat utamanya terambil dari ayat ke-10 dari Efesus 2 tadi yang kita bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, seorang pemain keyboard di dalam gereja sedang berlatih memainkan lagu ciptaan seseorang. Kita taruh contohnya Bapak Pendeta Weliar Kauntu. Lalu ia masih belum begitu bisa memainkan nada dengan baik. Contohnya lagi lagunya Pak Pendeta Weliar Kauntu yang terkenal, Manis Kau Dengar misalnya. Manis kau dengar Tuhan. Karena kesal, ia lalu membereskan perlengkapan musiknya dan hendak pergi. Ia tidak memperhatikan kalau ada seorang yang masuk dan duduk di bangku depan gereja. Saat pemain keyboard tersebut beranjak pergi, orang itu yang duduk di depan bangku depan gereja maju ke depan dan bertanya kepada pemain keyboard ini, "Apakah boleh
saya memainkan lagu itu?" Lalu pemain keyboard itu berkata, "Saya tidak pernah mengizinkan siapapun menyentuh keyboard ini." Setelah 2 kali memohon dengan sopan, akhirnya pemain keyboard ini yang tadinya galak dengan berat hati mengizinkannya. Lalu orang itu akhirnya duduk dan memainkan keyboard dengan lagu yang sama, sampai alunannya memenuhi gereja, dan indah sekali instrumen yang dikeluarkan dari keyboard tersebut. Setelah selesai, sang pemain keyboard itu bertanya, "Siapakah Anda?" Lalu lelaki itu berkata, "Saya, William Countu." Tadinya pemain keyboard itu hampir saja melarang si pencipta lagu untuk memainkan musik ciptaannya sendiri. Saudara-saudara terkasih, ini hanyalah sebuah contoh bagaimana kita sering terlalu ingin memainkan nada-nada kehidupan kita sendiri dan melarang Sang Pencipta memainkan musik yang indah dalam hidup kita. Seperti halnya pemain keyboard yang keras kepala tadi. Dengan berat hati kita melepaskan tangan kita dari tuts keyboard, dari kehidupan kita sendiri. Sebagai umatnya, kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sebelumnya dipersiapkan Allah dalam Efesus 2 ayat 10. Namun hidup kita tidak mampu menghasilkan musik yang indah kecuali jika kita mengizinkan Allah bekerja di dalam diri kita. Artinya, terkadang kita memaksakan kehendak kita sendiri. Kita memakai cara kita sendiri untuk terus menjalani kehidupan ini. Tapi sebenarnya kita tidak mampu. Kita tidak sanggup untuk melaluinya sendiri kalau tidak bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita mengizinkan Tuhan mengambil alih hidup kita, kita berserah, kita bersandar, kita datang kepada Tuhan dalam doa dan permohonan, maka kita akan sanggup, kita akan dimampukan, dikuatkan untuk melalui segala pergumulan hidup kita. Bahkan ibarat suara yang keluar dari alunan alat musik keyboard, maka hidup kita akan terdengar indah bagi sesama. Alunan hidup kita akan terdengar sebagaikan simfoni yang menyejukkan hati, yang mengenakan kuping sesama kita, dan kita menjadi berkat di dalamnya. Allah menuliskan simfoni bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, izinkanlah Dia mengerjakan rancangannya dalam hidup kita. Kesimpulannya, kemampuan Allah melampaui ketidakmampuan kita. Saudara-saudara terkasih, jika kita balik lagi di ayat 8 dan 9, dikatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sadarilah, saudara-saudara terkasih, bahwa hidup kita ini hanyalah anugerah. Oleh karena kasih karunia Allah, semua itu adalah pemberian Allah. Sekalipun iman yang ada di dalam diri kita, itu pun bukan hasil usaha kita. Karena iman pun diberikan oleh Allah. Apalagi hasil pekerjaan kita. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Tidak ada yang bisa kita megahkan. Semuanya kita pun dapat bekerja. Kita pun dapat berusaha. Itu semua karena pemberian Allah. Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia-Nya yang menguatkan, yang memampukan kita untuk melakukan segala hal, termasuk yang baik. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, melakukan kebaikan. Sebab dengan kita melakukan kebaikan, kita memuliakan Allah. Dan itu pun merupakan ungkapan syukur kita atas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.